Halo coy, kembali lagi bersama saya Battle. Jadi pembahasan kita kali ini masih di daerah Bantaeng dan merupakan sedikit remake dari sejarah Bantaeng juga. Karena memang Bantaeng yang dijuluki Buta Tua atau Tanah Tua ini memiliki sejarah yang panjang dan cukup dalam untuk diulas semua. Maka dari itu kita ulas satu persatu karena memang cukup menarik walaupun saling berkaitan dengan sejarah lain di Bantaeng. Sebelum lanjut, saya peringatkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Balat Tujua atau 7 buah rumah adat terletak di perkampungan Tua Onto di lereng Gunung Lompo Batang, Desa Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Jaraknya sekitar 12 km sebelah utara dari kota Bantaeng. Di dalam kawasan Balat Tujua itu, ada 6 rumah menghadap ke utara dan 1 rumah berukuran kecil menghadap ke selatan. Selain itu, di sana terdapat bangunan tempat upacara untuk kegiatan pelantikan kaum yang disebut Tau Toa, pesta perkawinan, dan upacara kelahiran bayi. Bangunan itu berupa rumah panggung dan pagar, yakni Balat Lompoa, Balat Todo, dan Balat Cak Dia. Bangunan lainnya dikenal dengan nama Taka Basia, terletak di sebelah selatan Balat Cak Dia. Dahulu kala daerah Bantaeng ini masih berupa lautan, hanya beberapa tempat tertentu saja yang berupa daratan yaitu daerah Onto dan beberapa daerah di sekitarnya seperti Sinua, Bisampole, Gantarang Keke, Mamampang, Katapang, dan Lawi-Lawi. Masing-masing daerah ini memiliki pemimpin sendiri di setiap wilayahnya. Pemimpin itu disebut dengan sebutan kare. Suatu ketika para kare yang semuanya berjumlah 7 orang, mereka saling bermufakat untuk mengangkat 1 orang yang akan memimpin mereka dan semua kare pun sepakat. Tetapi sebelum pengangkatan itu, para kare sepakat melakukan pertapaan untuk meminta petunjuk kepada Dewata tentang siapa yang tepat menjadi pemimpin mereka. Berdasarkan hasil kesepakatan para kare, akhirnya para kare pun sepakat bahwa lokasi pertapaan yang dipilih adalah daerah Onto. Ketujuh kare itu kemudian bersemedi di Onto. Tempat-tempat bersemedi itu disimbolkan dengan Balat Tujua atau 7 rumah kecil yang beratap bambu dan orang Onto menyebutnya dengan sebutan cipe, berdinding bambu dan bertiang bambu. Karena kare berjumlah 7 orang yang melakukan pertapaan di Onto, sehingga dibangun 7 rumah. Pada saat mereka bersemedi, turunlah cahaya di hadapan para kare dan terdengar suara, "Apa ngaseng antunu boya naka dingin-dingingan na." Lalu kare Bisampole menjelaskan maksud kedatangan mereka untuk mencari orang yang tepat memimpin mereka semua agar tidak lagi terpisah-pisah seperti ini. Lalu kembali terdengar suara, "Ammuko mangemako ribuanganya risalu cin rananya." Keesokan harinya mereka mencari tempat yang dimaksud di daerah Onto dan akhirnya mereka pun menemukan tempat yang dimaksud tersebut. Para kare pun berdoa. Sesudah berdoa, ketujuh kare itu tiba-tiba dikagetkan dengan suara gemuruh disertai awan tebal. Tak lama kemudian, hujan lebat pun tiba. Dalam kondisi suara gemuruh disertai hujan lebat itu, muncullah sesosok laki-laki yang diberi nama Mulatau atau ada juga yang menyebutnya Tumanurung, yang artinya sosok laki-laki yang datang dari negeri Kayangan. Dan akhirnya para kare pun sepakat memilih Tumanurung sebagai pemimpin di Onto. Sebelum Tumanurunga diangkat menjadi pemimpin di Onto, sempat terjadi dialog antara Tau Tujua atau kare Tujua dengan Tumanurunga, yang isi percakapannya seperti ini.
Setelah selesai berdialog, maka diangkatlah Tumanurung untuk menjadi pemimpin di Onto. Dalam sejarah Bantaeng, masa pemerintahan Tumanurunga terjadi pada tahun 1254 sampai 1293. Dengan adanya Tumanurunga, masyarakat Onto merasa sangat senang. Karena sejak kehadiran Tumanurunga, daerah Onto banyak mengalami perubahan. Yaitu sebelum kehadiran Tumanurunga sempat terjadi bencana di Onto, di mana semua tanaman mengalami kekeringan dan dilanda krisis kelaparan pada zaman itu. Untuk tanaman padi, masyarakat hanya memakan sekam atau kulit padi, sedangkan biji padinya dibuang untuk dimakan binatang seperti ayam. Kare sebagai pemimpin kaum merasa bertanggung jawab atas kondisi yang dihadapi oleh masyarakat Onto kala itu. Maka ketujuh Kare inilah yang sangat berperan untuk menyelamatkan masyarakat dari bahaya kelaparan. Mereka berdoa sepanjang siang dan malam, hingga akhirnya turunlah seorang dewa dari langit yang disebut Tumanurunga. Ternyata kedatangan Tumanurung dianggap berkah bagi masyarakat Onto, karena mereka terbebas dari bahaya kelaparan dan sebaliknya masyarakat Onto berubah menjadi sebuah daerah yang sangat makmur. Dan juga sosok Tumanurung ini bertindak sebagai seorang guru untuk mengajari masyarakat Onto bercocok tanam yang baik, cara menumbuk padi, serta yang paling penting adalah merubah kebiasaan masyarakat saat itu yang memakan sekam beralih untuk memakan berasnya. Setelah masyarakat Onto terbebas dari bahaya kelaparan, akhirnya sekarang Onto berubah menjadi sebuah daerah yang sangat makmur. Pada masa itu, rakyat Onto sangat menyanjung pemimpinnya, baik itu Tumanurung maupun para Kare sebagai pemimpin mereka. Dari jasa ketujuh Kare itulah sehingga rakyat Onto bersumpah akan mempertahankan dan melestarikan ketujuh rumah Kare yang pernah mereka bangun. Bila mana mereka ingkar, maka akan dilanda bencana berupa kebakaran atas sumpah tersebut. Maka mulai saat itu, masyarakat Onto tetap berupaya melestarikan 7 buah rumah yang pernah berdiri sejak masa pemerintahan Kare di zaman Tumanurunga. Mereka tidak akan mengurangi atau menambah rumah dalam kawasan adat Onto. Berdasarkan cerita legenda dari masyarakat Onto, bahwa dulu lokasi ketujuh rumah Kare itu dianggap sakral, karena lokasi tersebut digunakan untuk berhubungan atau bertapa dengan penguasa di negeri Kayangan. Kesakralan dalam kawasan Belat Tujua tersebut tidak bisa dicampuri oleh manusia biasa. Apabila ada yang mencampuri, misalnya membangun rumah di sekitarnya, maka rumah tersebut akan terbakar karena telah melanggar sumpah. Itulah kepercayaan mereka sejak dari dulu dan hingga kini masih tetap dipercaya. Dan inilah alasan dinamakan Belat Tujua Ri Onto. Salah satu kelebihan yang ada di Onto yaitu selalu dilaksanakan upacara adat atau memperingati hari ulang tahun Onto. Ketujuh Kare bersepakat bahwa upacara tersebut jatuh pada bulan Rajab, karena ketujuh Kare memiliki kepercayaan animisme yang tinggi sehingga dia mendapat firasat bahwa di bulan Rajab sangat tepat untuk melaksanakan upacara adat yang selalu dilaksanakan sampai sekarang, karena hal ini merupakan upacara sakral yang terjadi secara turun-temurun. Apabila tidak melaksanakan upacara tersebut, maka masyarakat Onto akan mendapatkan musibah. Pada saat melaksanakan upacara adat, maka masyarakat setempat dapat hadir untuk membuat sesajian, terutama bagi para tahu toa Onto yang akan mendatangi ketujuh rumah tersebut untuk membuat sesajian yang akan dihidangkan pada tempat tertentu seperti bara-bara, balak lumpua, baru gaya. Upacara atau dupa-dupa tersebut berlangsung pada malam hari sekitar jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Dan orang yang bisa masuk ke kawasan upacara tersebut hanyalah para orang tua saja yang lebih mengerti tentang upacara tersebut. Sedangkan masyarakat yang lain hanya bisa menyaksikan. Pada saat upacara berlangsung, maka para orang tua tersebut harus memakai sarung, tidak boleh mengenakan sendal dan tidak boleh ribut. Dan yang paling penting dalam upacara tersebut adalah harus ada yang namanya pakarena atau orang yang menari, yang diiringi dengan gendang supaya upacara yang mereka laksanakan lengkap, karena akan dipersembahkan pada kepercayaan para tahu toa. Dan ini merupakan tradisi sejak pertama kali perayaan. Di Onto terdapat tempat yang namanya bara-bara.
Apabila mengambil tanah pada saat upacara berlangsung, maka tanah tersebut dapat mengeras seperti batu dan dapat dijadikan sebagai pusaka untuk melindungi kita dari segala mara bahaya apabila hendak bepergian jauh. Tetapi orang yang bisa mengambil tanah di bara-bara hanya para tautua onto. Dan tidak semua tautua bisa menjadikan tanah tersebut sebagai pusaka, karena tautua yang bisa menjadikan tanah tersebut sebagai pusaka hanya tautua tertentu, dan orang onto menyebutnya dengan Taunisare Pangamaseang Batu Ritu Manurunga. Dan juga terdapat batu yang bersusun 7 berdasarkan kepercayaan tautua Onto, bahwa batu tersebut merupakan satu keluarga yang tidak boleh terpisahkan. Jadi sampai sekarang tautua Onto selalu menjaga batu tersebut agar tidak dipindahkan oleh orang lain. Selain itu juga terdapat pohon besar di mana setiap diadakan upacara adat di pohon tersebut dibuatkan ayunan sebagai kebiasaan masyarakat setempat, dan di pohon tersebut terdapat 7 ular sebagai penjaga pohon. Cerita ini sudah turun-temurun dari nenek moyang orang Onto, dan hal ini sangat berpengaruh karena orang Onto sangat yakin bahwa tidak ada yang boleh menebang pohon di kawasan Balat Tujuh Onto. Apabila ada yang menebang pohon, maka akan mendapatkan bencana. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan perkembangan Islam sangat pesat hingga menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, kepercayaan animisme masyarakat Onto pun berkurang, hingga menyebabkan orang Onto pun tidak terlalu peduli lagi pada kepercayaannya. Sehingga kenyataannya sekarang orang Onto dapat menebang pohon yang ada di kawasan Onto, dan rumah yang dulunya tidak boleh ditambah sekarang sudah bisa ditambah. Hingga saat ini penghuni di Onto sudah ramai dan juga terdapat banyak sekali rumah. Akan tetapi masyarakat Onto masih mengetahui ketujuh rumah yang sebenarnya meskipun sudah direnovasi. Dan juga sampai sekarang selalu diadakan upacara adat seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyang Onto pada zaman dahulu. Oke cuy, itu dia sejarah Balat Tujuh Onto yang merupakan sedikit remake dari sejarah Bantaeng. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekeliruan dalam pengucapan. Wassalam.